Kiai Imad katanya pernah mengirim surat kepada Robito Alawiyah, namun tidaklah satupun mereka menanggapi secara ilmiah atas surat Kiai Imad. Kalau memang Kiai Imad melontarkan, melayangkan surat kepada Robito Alawiyah di Indonesia menyangkut nasab mereka terputus bukan sebagai dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW, kenapa surat itu tidak ditanggapi? Kalau tidak benar, mengapa tidak dibantah? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Imad membuat metafor, kalaulah seseorang mengaku dari keluarga tidak mampu secara ekonomi di rumah sakit, harus menunjukkan dokumen pembenaran seperti surat keterangan dari kelurahan, RT, RW, dan seterusnya. Apalagi menurut beliau menyangkut soal genealogi nasab hidup seseorang yang mengaku keturunan Rasulullah Muhammad SAW, tentu harus sanggup menunjukkan dokumen fakta historis atau manuskrip yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Melalui sejumlah media sosial, belakangan Kiai Imad menyampaikan telah lama sebetulnya melayangkan surat kepada Robito Alawiyah di Indonesia perihal nasab mereka terputus. Namun sampai detik ini menurut beliau belum ada tanggapan dari domestik internal Robito Alawiyah atas surat yang dilayangkan oleh Kiai Imad. Sebetulnya sederhana teman-teman, Kiai Imad meminta mereka menunjukkan kebenaran pengakuan sebagai dzurriyyah Nabi melalui data historis yang akurat, logis, dan objektif. Hanya sebatas itu yang dituntut oleh Kiai Imad kepada Robito Alawiyah yang mengaku sebagai dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan Kiai Imad mengenai nasab Ba'alawi terputus, beliau meminta untuk membantah apabila kesimpulan beliau itu tidak benar. Tetapi malahan kolega Ba'alawi menurut beliau bukan menepis argumentasi Kiai Imad, justru membuat framing bahwa siapapun yang tidak percaya Ba'alawi tidak menghormati keturunan Nabi berarti tidak akan mendapatkan syafaat. Itu framing-framing yang belakangan disebarluaskan. Teman-teman, perlu diingat kembali bahwa fokus lawan argumentasi Kiai Imad hanya ditujukan kepada Robito Alawiyah, bukan kepada simpatisan, pendukung, pengagum, atau afiliator Ba'alawi. Sementara yang ramai menanggapi pernyataan Kiai Imad itu justru dari simpatisan Ba'alawi, padahal mereka juga kalangan pribumi asli Nusantara. Kalau Kiai Imad melayani mereka, jelas ini akan terjadi silang sengkarut dengan saudara-saudara sesama anak bangsa. Sedangkan Ba'alawi sendiri duduk manis di Menara Gading, merasa bodoh amat dengan kemelut nasab mereka. Percaya silahkan, tidak percaya monggo. Di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali teman-teman bahwa Kiai Imad katanya pernah mengirim surat kepada Robito Alawiyah, namun tidaklah satupun mereka menanggapi secara ilmiah atas surat Kiai Imad. Wallahualam, bagaimana sebenarnya tanggapan Robito. Tetapi kalaupun tidak benar adanya surat kepada internal Robito, mengapa tidak dibantah? Kalau memang Kiai Imad melontarkan, melayangkan surat kepada Robito Alawiyah di Indonesia menyangkut nasab mereka terputus bukan sebagai dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW,
Kenapa surat itu tidak ditanggapi? Kalau tidak benar, mengapa tidak dibantah? Nah, ini menurut Kiai Imad belum ada tanggapan dari Robito Alawiyah sebagai sebuah organisasi. Nah, dan untuk memastikan bagaimana jawabannya tentu kita tunggu dari pihak Robito itu sendiri yang akan menjawab apakah benar Kiai Imad melayangkan surat. Kalau memang benar, bagaimana tanggapannya? Kita tunggu teman-teman tanggapan jawaban dari Robito Alawiyah. Nah, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait dengan adanya pengakuan dari Kiai Imad pernah melayangkan surat kepada Robito Alawiyah, tapi belum pernah ditanggapi oleh Robito itu sendiri. Kalau ada yang ingin disampaikan teman-teman terkait dengan apa yang barusan saya ulas sedikit, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.